4. Hei! Hana berteriak dan berlari di sisa perjalanan. Apa yang terjadi? Satu gang sempit membentang di belakang kantor pos. Ini adalah tempat tersembunyi di mana anak-anak suka nongkrong. Hana melihat Pak Chesney, kepala kantor pos. Dia mengacungkan tinju dengan marah pada anjing kampung coklat yang kurus. Ada 3 anak laki-laki di gang itu. Hana mengenali Denny. Dia nongkrong di belakang 2 anak laki-laki yang tak dia kenal. Anjing itu menurunkan kepalanya dan merintih lembut. Seorang anak laki-laki tinggi, kurus dengan rambut pirang yang jarang, meraih anjing itu dengan lembut dan membungkuk untuk menenangkannya. "Jangan melempar batu pada anjingku," teriak anak itu pada Pak Chesney. Anak laki-laki lainnya melangkah maju. Dia masih kecil, tegap, tampaknya kuat, dengan rambut hitam runcing. Dia menatap Pak Chesney. Tangannya mengepal di pinggangnya. Denny tertinggal jauh dari yang lain. Sangat pucat. Matanya menyipit tegang. Pergilah. Aku peringatkan kalian," bentak Pak Chesney. Dia pria kurus berwajah merah. Kepalanya botak seluruhnya, dengan kumis lebat di bawah ujung hidung coklatnya. Dia mengenakan setelan wol ketat abu-abu. "Meskipun musim panas, Anda tak punya hak untuk menyakiti anjingku," si anak pirang bersikeras. Masih menggendong anjing kampung itu. Ekor gemuk anjing itu bergoyang-goyang marah sekarang. Anjing itu menjilat tangan anak itu. "Ini milik pemerintah," jawab kepala kantor pos tajam. "Kuperingatkan kalian, pergi dari sini. Ini bukan tempat nongkrong bagi kalian pembuat onar." Dia melangkah mengancam ke arah 3 anak laki-laki itu. Hana melihat Denny melangkah ke belakang. Ekspresi wajahnya ketakutan. 2 anak laki-laki lainnya berdiri di tanah mereka, menatap kepala kantor pos berwajah merah itu menantang. Mereka besar. Hana melihat. Lebih besar dari Denny. Mereka tampaknya lebih tua dari Denny. "Aku akan memberitahu ayahku. Anda menyakiti Rusty," kata anak pirang itu. "Katakan pada ayahmu kau masuk tanpa izin." Pak Chesney kembali. "Dan katakan padanya kau kasar dan tak sopan. Dan katakan padanya aku akan mengajukan keluhan pada kalian bajingan bertiga jika aku menangkap kalian kembali di sini lagi." "Kami bukan bajingan," teriak anak laki-laki yang paling berat dengan marah. Lalu ketiga anak laki-laki berbalik dan mulai berjalan menyusuri gang. Anjing itu berzigzag dengan gembira di antara tumit-tumit mereka. Ekor pendeknya yang berkedut liar. Pak Chesney menyerbu melewati Hana, menggumamkan kutukan pada dirinya sendiri. Dia begitu marah. Ia mendorong melewati Hana saat ia berjalan ke bagian depan kantor pos. "Brengsek sekali," pikir Hana, menggelengkan kepala. Apa masalahnya? Semua anak-anak di Greenwood Falls membenci Pak Chesney. Terutama karena ia benci anak-anak. Dia selalu berteriak pada mereka untuk berhenti berkeliaran di alun-alun. Atau berhenti memainkan musik keras seperti itu. Atau berhenti bicara begitu keras. Atau berhenti tertawa begitu banyak. Atau keluar dari gang berharganya. Dia bertindak seakan-akan dia memiliki seluruh kota, pikir Hana. Pada waktu Halloween, Hana dan sekelompok teman-teman memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Chesney dan menyemprotkan cat ke jendelanya. Tetapi mereka kecewaan. Chesney telah bersiap-siap untuk trik pemain-pemain Halloween. Dia berdiri siap di jendela depan rumahnya. Satu senapan besar di tangannya. Hana dan teman-temannya pergi berjalan. Kecewa dan takut. Dia tahu betapa kami semua membencinya. Hana menyadari. Dan dia tak peduli. Gang itu sekarang sepi. Hana kembali menuju alun-alun kota. Berpikir tentang Denny. Dia tampak begitu ketakutan. Begitu pucat. Begitu pucat. Dia hampir tampak memudar dalam terangnya sinar matahari. 2 teman Denny tampaknya tak takut sama sekali, pikir Hana. Mereka tampak marah dan kuat. Atau mungkin mereka hanya berlagak kuat karena Pak Chesney begitu mengerikan untuk anjing anak pirang itu. Menyeberangi alun-alun.
Hana mencari tanda-tanda kehidupan. Di tokonya yang terang benderang itu, Ernie masih duduk di kursi tukang cukur. Wajahnya terbenam di majalah. Satu mobil station wagon biru telah masuk ke pom bensin. Seorang wanita yang tak Hana kenal sedang terburu-buru untuk sampai ke bank sebelum tutup. Tak ada tanda dari Denny dan dua temannya. Kurasa aku akan pulang dan masuk rumah sakit umum, pikir Hana sambil mendesah. Dia menyeberang jalan dan berjalan perlahan menuju ke rumah. Pohon-pohon tinggi, maple, birk dan sassafras, berjajar trotoar. Daun-daunnya sangat tebal, hampir-hampir menghalangi sinar matahari. Begitu dingin di bawah bayangannya. Hana menyadari saat ia berjalan di bawah pepohonan itu. Dia telah setengah blok ketika sosok gelap itu meluncur keluar dari balik pepohonan. Pada mulanya Hana pikir itu hanya bayangan semu dari batang pohon yang lebar. Tapi kemudian, saat matanya terbiasa dengan keteduhan itu, sosok itu menjadi jelas. Hana tersentak dan berhenti berjalan. Dia menatap tajam, menyipitkan mata ke arah sosok itu, berusaha untuk kembali fokus. Sosok itu berdiri di bayangan genangan biru yang dalam, berpakaian hitam. Sosok itu tinggi dan ramping. Wajahnya benar-benar tersembunyi dalam kegelapan. Hana merasakan gigilan dingin ketakutan mengguncang turun di tubuhnya. Siapa dia? Dia bertanya-tanya. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Mengapa dia berdiri begitu tenang? Menjaga dalam bayangan. Menatap ke arahku dari bayangan gelap. Apa dia mencoba menakut-nakutiku? Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangan, memberi isyarat pada Hana untuk datang mendekat. Hatinya berdebar-debar di dadanya. Hana mundur selangkah. Apakah memang ada seseorang di sana? Satu sosok berpakaian hitam-hitam, atau aku melihat bayangan semu oleh pepohonan? Hana tak yakin. Sampai ia mendengar bisikan. Hana, Hana. Bisikan itu sekering sentuhan daun-daun pohon. Dan hampir sama lembutnya. Hana, Hana, suatu bayangan hitam yang ramping, memberi isyarat padanya dengan lengan sekurus ranting, berbisik padanya. Benar-benar kering, tak manusiawi. Tidak, jerit Hana. Dia berbalik dan berusaha untuk lari. Kakinya terasa lemas, lututnya tak mau membungkuk, tapi ia memaksakan dirinya untuk lari. Lebih cepat, lebih cepat. Apakah sosok itu mengikutinya? 5. Terengah-engah keras. Hana menyeberang jalan tanpa berhenti untuk mencari keramaian. Sepatunya berdebam di trotoar saat ia berlari. Satu blok lagi. Apa dia membuntuti? Bayangan-bayangan bergeser dan tertekuk saat dia berlari di bawah pohon. Bayangan di atas bayangan. Meluncur satu sama lain. Abu-abu di atas hitam. Biru di atas abu-abu. Hana, Hana, bisikan kering, kering seperti kematian, memanggilnya dari bayangan-bayangan yang bergeser itu. Dia tahu namaku, pikirnya. Terengah-engah, memaksakan kakinya untuk terus bergerak. Dan kemudian dia berhenti, dan berputar. Siapa kau? Teriaknya terengah-engah. Apa yang kau inginkan? Tapi dia telah menghilang. Yang ada sekarang kesunyian. Kecuali napas keras Hana. Hana menatap jalinan bayang-bayang sore hari. Matanya melesat di atas semak-semak dan pagar-pagar halaman di bloknya. Dia mencari di antara sela-sela rumah. Di balik satu pintu garasi gelap yang terbuka. Lapangan abu-abu miring di samping gudang kecil. Hilang, lenyap. Tak ada tanda-tanda sosok berselubung hitam yang membisikkan namanya. Wah, ia berteriak keras-keras. Itu adalah ilusi optik. Dia memutuskan. Matanya dengan waspada masih mempelajari halaman depan itu. Tak mungkin. Dia berdebat dengan dirinya sendiri. Ilusi optik tak akan memanggil namamu. Tak ada apapun di sana. Hana. Dia meyakinkan dirinya. Napasnya kembali normal. Tak ada. Kau mengarang cerita hantu lagi. Kau membuat takut dirimu sendiri lagi. Kau bosan dan kesepian. Sehingga kau membiarkan imajinasimu lepas kontrol denganmu.
Merasa hanya sedikit lebih baik, Hana berlari di sisa perjalanan pulang. Asteris asteris asteris. Kemudian, saat makan malam, ia memutuskan untuk tak menyebutkan sosok bayangan itu pada orang tuanya. Bagaimanapun mereka tak akan pernah percaya. Sebaliknya, Hana mengatakan kepada mereka tentang keluarga baru yang pindah di sebelah. Seseorang pindah ke rumah Dodsons. Pak Fairchild meletakkan garpu dan pisaunya, dan menatap ke seberang meja pada Hana dari belakang bingkai persegi kacamata bergagang tanduknya. Ada anak seumuranku, lapor Hana. Namanya Denny. Dia berambut oranye terang dan bintik-bintik. Itu bagus, jawab Bu Fairchild dengan bingung. Memberi isyarat pada si kembar untuk menghentikan mendorong satu sama lain dan memakan makan malam mereka. Hana bahkan tak yakin ibunya mendengarnya. Bagaimana mereka pindah tanpa kita melihatnya? Tanya Hana pada ayahnya. Apakah kau melihat satu truk pindahan atau apa? Gumam Bu Fairchild. Mengangkat alat makannya dan kembali ke ayam panggangnya. Yah, bukankah itu aneh? Tuntut Hana. Tapi sebelum salah satu orang tuanya bisa menjawab, kursi Herb terguling ke belakang. Kepalanya membentur linoleum pelapis lantai, dan dia mulai melolong. Ibunya dan ayah melompat dari kursi mereka dan membungkuk untuk membantunya. Aku tak mendorongnya, teriak Bill nyaring. Sungguh, aku tidak. Frustrasi bahwa orang tuanya tak tertarik pada berita besarnya. Hana membawa piringnya ke dapur. Lalu ia menggeluyur ke kamar tidurnya. Berjalan ke mejanya. Dia menyingkap tirai dan mengintip keluar jendela. Denny, kau di sana? Dia bertanya-tanya. Menatap tirai yang menutupi jendela yang gelap. Apa yang kau lakukan sekarang? Hari-hari musim panas tampak mengapung. Hana hampir tak ingat bagaimana ia melewatkan waktu. Seandainya satu temanku di sekitar sini. Pikirnya sedih. Seandainya satu temanku mau menulis. Musim panas yang benar-benar sepi. Dia mencari-cari Denny. Tapi dia tak pernah tampak berada di sekitar. Ketika Hana akhirnya melihat Denny di halaman belakang rumahnya di akhir suatu sore, Hana bergegas untuk berbicara dengannya. Hai, teriak Hana dengan antusias. Denny sedang melempar bola tenis ke bagian belakang rumah dan menangkapnya. Bola itu membuat suara keras setiap kali menabrak dinding kayu merah itu. Hai, Hana berteriak lagi. Berlari-lari melewati rerumputan. Denny berbalik. Kaget. Oh, hai, bagaimana kabarmu? Dia berputar ke rumah dan melempar bola. Dia memakai kaos biru di atas celana pendek longgar bergaris hitam dan kuning. Hana melangkah di sampingnya. Duk, bola itu membentur dinding tepat di bawah selokan dan memantul ke tangan Denny. Aku tak melihatmu di sekeliling, kata Hana dengan canggung. Adalah jawaban singkatnya. Duk, aku melihatmu di belakang kantor pos, kata Hana tanpa berpikir. Denny memutar-mutar bola di tangannya, tapi tak melemparnya. Beberapa hari yang lalu, aku melihatmu di gang. Dengan kedua orang itu, Pak Chesney benar-benar brengsek. Bukan, kata Hana. Denny tertawa terkekeh-kekeh. Saat dia berteriak, seluruh kepalanya berubah jadi merah terang. Sama seperti tomat busuk. Tambah Hana. Apa masalahnya? Tanya Denny. Melempar bola. Duk, teman-temanku dan aku. Kami tak melakukan apa-apa. Cuma nongkrong. Dia pikir dia orang penting. Jawab Hana. Dia selalu menyombongkan diri bagaimana dia itu seorang petugas federal. Ya, apa yang kau lakukan musim panas ini? Tanya Hana. Hanya berkeliaran seperti aku. Semacam itu, kata Denny. Duk, dia meleset menangkap bola dan harus mengejarnya ke garasi. Saat ia berjalan kembali ke rumah, dia menatap Hana. Seakan-akan melihatnya untuk pertama kalinya. Hana tiba-tiba merasa sadar. Dia mengenakan atasan kuning dengan noda selai anggur di bagian depan. Dan celana pendek ratinya katun biru. Mereka dua orang. Alan dan Fred. Mereka itu teman-teman nongkrongku biasanya.
kata Denny padanya. Teman-teman dari sekolah. Duk, bagaimana dia bisa punya teman-teman dari sekolah? Hannah bertanya-tanya. Bukankah dia baru saja pindah ke sini? Ke sekolah mana kau pergi? Tanya Hannah. Mengelak keluar dari jalan saat ia mundur untuk menangkap bola. SMP Maple Avenue. Jawabnya. Duk, hei, itu sekolah kemana aku pergi? Hannah seru. Bagaimana bisa aku tak pernah melihatnya di sana? Dia bertanya-tanya. Apakah kau kenal Alan Miller? Tanya Denny. Berpaling padanya. Melindungi matanya dengan satu tangan dari matahari sore. Hannah menggeleng. Tidak, Frederick. Tanya Denny. Tidak. Jawab Hannah. Kau kelas berapa? Aku akan berada di kelas 8 tahun ini. Katanya. Berbalik kembali ke dinding. Duk, aku juga. Hannah dinyatakan. Apa kau kenal Pace Janey? Tidak. Bagaimana dengan Josh Goodman? Tanya Hannah. Denny menggeleng. Tak kenal dia. Aneh. Kata Hannah. Berpikir keras. Denny melemparkan bola tenis agak terlalu keras. Dan mendarat di atap sirap abu-abu yang miring. Mereka berdua menyaksikan bola itu terbentur. Lalu berputar ke dalam pancuran atap. Denny mendesah dan menatap pancuran atap itu. Dengan wajah jijik. Bagaimana kita bisa berada dalam kelas yang sama dan tak tahu beberapa anak-anak yang sama? Tuntut Hannah. Denny berpaling padanya. Menggaruk rambut merahnya dengan satu tangan. Aku tak tahu. Betapa aneh. Ulang Hannah. Denny melangkah ke dalam bayangan biru rumah. Hannah memicingkan mata dengan tajam. Denny tampak menghilang dalam persegi panjang luas bayangan. Itu tak mungkin, pikirnya. Aku pasti melihatnya di sekolah. Jika kami berada di kelas yang sama, tak ada cara aku bisa tak menjumpainya. Apakah dia berbohong? Apakah dia mengarang ini semua? Denny sudah sepenuhnya menghilang dalam bayangan. Hannah memicingkan mata tajam. Menunggu matanya untuk menyesuaikan. Di mana dia? Tanya Hannah pada dirinya sendiri. Dia terus menghilang. Seperti hantu. Hantu. Kata itu muncul keluar masuk dari pikirannya. Saat Denny kembali ke tampak. Ia menarik sebuah tangga aluminium panjang di dinding belakang rumah. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Hannah. Bergerak mendekat. Mengambil bolaku. Jawabnya. Dan mulai memanjat tangga. Sepatu Nike putihnya tergantung di atas anak tangga logam sempit. Hannah mendekat. Jangan naik ke sana. Katanya. Tiba-tiba dicekam perasaan dingin. Hah. Denny berseru. Dia sudah setengah jalan menaiki tangga. Kepalanya hampir sejajar dengan pancuran atap. Turunlah. Denny. Hannah merasakan gelombang ketakutan melanda pada dirinya. Perasaan berat di perutnya. Aku seorang pemanjat yang baik. Kata Denny. Menarik dirinya lebih tinggi. Aku memanjat segalanya. Ibuku bilang aku harus berada dalam sirkus atau semacamnya. Sebelum Hannah bisa mengatakan apa-apa lagi, ia telah naik dari tangga dan berdiri di atap miring. Kakinya terbuka lebar. Tangannya membentang tinggi di udara. Lihat, Hannah tak bisa menghilangkan firasatnya. Perasaan sangat takut. Denny, tolonglah. Mengabaikan teriakan melengking Hannah. Denny membungkuk untuk memungut bola tenis dari pancuran atap. Hannah menahan napasnya saat Denny meraih bola. Tiba-tiba, Denny kehilangan keseimbangan. Matanya melebar karena terkejut. Sepatunya tergelincir pada papan sirap. Tangannya terangkat dengan dramatis seolah-olah mencoba berpegangan pada sesuatu. Hannah terkesiap. Menatap tak berdaya saat Denny terguling dengan kepala lebih dulu dari atap.